Konflik antara penulis novel Laskar Pelangi Andrea Hirata dengan mantan istrinya Roxana akhirnya bermuara di meja hijau. Beberapa waktu lalu, sidang terkait peninjauan kembali yang diajukan oleh Roxana terhadap vonis pembatalan perkawinan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Surabaya digelar di pengadilan yang sama. Dalam persidangan tersebut, Roxana menghadirkan 2 orang saksi, Marlina kerabatnya dan Rosita, ibu kandungnya. Menurut ibunda Roxana, saat meminta izin untuk menikahi putrinya, Andrea sudah tahu bahwa Roxana masih terikat pernikahan dengan seorang pria bernama Dede Suherman. Datang minta izin. Dan saya kasih tahu bahwa dia sudah pernah menikah sama orang lain. Jadi masalah. Dan kata si Andrian tidak jadi masalah. Saya mau cepat-cepat menikah katanya. Saya tidak tahu soal itu. Kalau saya tahu, kenapa saya menggugat? Saya kan menyaksikan pernikahan Roxen ini karena saya waktu itu membawa keluarga Roxen dari Gantung. Dia kan nikahnya di Kelapa Kampit, bukan di rumah orang tua dia sendiri kan, di rumah orang tua Andrea, tapi di Kelapa Kampit di rumah kakak ipar dia. Ya, keterangan tersebut yang kami bantah dalam kami berikut, bahwa tidak benar klien kami mengetahui status Ibu Roxana sebelum perkawinan mereka. Gini aja, waktu menikah pokoknya saya udah ngomong ke Andrian ini bahwa saya udah cerai, talak istilahnya ya, dapat surat cerai dari mantan suami yang pertama. Cuma saya belum menceritakan masalah ke resminya gitu, secara negaranya belum di ini. Cuma saya udah megang surat talak itu. Seperti pernah diberitakan Hotshot, Andrea menikahi Roxana pada tahun 1998. Tapi biduk rumah tangga mereka hanya bertahan 2 tahun dan ambruk dalam perceraian pada tahun 2000. Tapi Roxana merasa terhina karena sidang yang semula beragendakan perceraian tiba-tiba berubah menjadi sidang pembatalan perkawinan. Artinya, Andrea menganggap pernikahan dengan Roxana tidak pernah terjadi. Alasannya, Andrea menuding Roxana menipu dengan menyembunyikan status pernikahan pertamanya dengan Dede Suherman. Karena dengan putusan PA Surabaya yang Januari 2001, dengan sendirinya perkawinan mereka yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 98 itu batal demi hukum. Jadi dianggap perkawinannya tidak pernah ada. Dan saya kan bingung gitu, kenapa jadi begini. Nah di situ saya kan bilang menipu, masih bersama dengan mantan suami saya tinggalnya gitu kan. Padahal dia tidak dengan dia, kita tinggal sama si Andrian ini. Proses pernikahan itu kan seperti pertanyaan tadi kan selama 2 tahun itu berproses. Jadi itu jawabannya, jadi tidak pernah terjadi kehidupan rumah tangga. Terus pasti ngebuktiin ya. Ya tahu cuma saya sama dia gitu ya. Roxana jelas berang atas tudingan yang dilontarkan oleh Andrea. Sebab selama 2 tahun membina rumah tangga dengan novelis teranyar itu, dia berjuang habis-habisan untuk menerima Andrea apa adanya. Bahkan dia tidak membuka mulutnya ketika Andrea melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Rosita, ibunda Roxana, menjadi saksi kekejaman sang menantu terhadap putrinya. Wanita tua itu bahkan harus tertatih-tatih dari Belitung ke Surabaya karena diberitahu oleh ibu kos Andrea perihal aksi menantunya itu. Yang punya kos itu telepon sama saya, suruh datang ke Surabaya, suruh menjemput ini karena banyak perselisihan gitu, permasalahan. Ya bentrok sama dia lah, suami si istri. Nah, sering dipukulin katanya tuh gitu. Pokoknya dipukul aja lah. Susah kalau dipukul siapa tuh nggak bisa. Maksudnya bibir aja yang pecah. Selama ini Roxana berusaha menutupi belang sang suami yang selalu tampil manis di depan publik itu. Tapi karena merasa dilecehkan, Roxana terpaksa menyingkap kehidupan pribadi figur yang telah membuat jutaan insan di negeri ini terkesima oleh karyanya. Roxana mengaku, Andrea memiliki perilaku aneh, termasuk bercinta dengan wanita penghibur. Dan Roxana berharap proses PK yang diajukan itu akan mengembalikan harga dirinya sebagai seorang wanita yang pernah dinikahi Andrea Hirata.
Semua kesaksian-kesaksian tersebut hanya merupakan pendapat-pendapat mereka saja, tidak membuktikan secara formil dan material dan secara jelas bahwa klien kami sudah melakukan penipuan dan penggelapan. Nggak perlu dipergoki, kita udah tahu lah gitu, insting kita mengatakan seperti itu. Pembatalan pernikahan saya itu telah diputuskan Pengadilan Agama sejak hampir 9 tahun yang lalu, dan saya sendiri nggak paham mengapa sekarang diungkit lagi. Semoga semoga nanti ya, ini PK ya, Mahkamah Agung itu melihatnya dengan seadil-adilnya, dia ngelihat kasus saya ini gitu kan. Mudah-mudahan saya tuh bisa sukses aja gitu ya.